Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di sesi asinkronus dari kuliah Fismat 2. Di video terakhir, saya sempat menurunkan persamaan Beltrami atau identitas Beltrami, ya, yaitu alternatif dari persamaan Euler. Ya, jika kita punya fungsional yang seperti biasa, tapi sekarang fungsional ini secara eksplisit tidak bergantung pada variabel bebas x, ya, yang merupakan variabel di mana fungsi y dan y aksen bergantung, ya, do f do x sama dengan 0, maka kita sudah tunjukkan bahwa kita bisa menuliskan suatu identitas atau suatu persamaan yang bentuk ini ekivalen dengan persamaan Euler. Ya. Jadi ini memberikan kita keleluasaan, ya, atau memberikan kita satu opsi lain dalam memecahkan problem-problem optimisasi, ya. Jadi tidak hanya dengan persamaan Euler, dan ini ekuivalen dengan persamaan Euler, ya. Jadi kalau kita gunakan persamaan Euler ternyata mungkin persamaan diferensial yang dihasilkannya menjadi cukup rumit. Nah, ini bisa jadi alternatif, ya. Siapa tahu persamaan diferensial yang dihasilkannya tidak terlalu rumit, ya, bisa lebih diselesaikan di sini. Baik, saya akan mengambil contoh bagaimana aplikasi dari persamaan atau identitas Beltrami ini. Kalau Anda ingat sebelumnya kita sudah membahas mengenai geodesik, ya. Kita sudah membahas mengenai beberapa contoh geodesik, ya kan. Mohon maaf. Kita sudah membahas mengenai geodesik di bidang datar, yaitu adalah garis lurus, ya. Geodesik di permukaan silinder adalah segmen dari helix, ya kan. Maka di sini saya akan mengajak Anda untuk membahas geodesik pada permukaan bola atau sphere, ya. Geodesic on a sphere. Oke. Geodesik pada permukaan bola. Kita tahu bola adalah objek 3 dimensi, ya, punya volume. Kita akan membahas pada permukaannya saja. Jadi bukan di dalam bola, tapi pada permukaan bola. Oke. Mulai dari mana? Pertama, saya akan mulai dari apa elemen panjang atau ds kuadrat yang dinyatakan dalam apa elemen panjang bagi ruang dalam ruang 3 dimensi, ya, ruang datar 3 dimensi, tapi dinyatakan dalam koordinat bola. Ya. Nah, kita sudah tahu koordinat bola itu ini ada koordinat atau sumbu x, ini y dan ini z, ya. Maka saya bisa mengambil satu titik sembarang, ya. Titik ini bisa diparametrisasi sebagai fungsi sebagai titik x, y, z, ya, atau juga dengan r, theta, v. Ya. Titik ini bisa diparametrisasi sebagai r, theta, v maupun sebagai x, y, z. Nah, apa relasi antara x, y, z dan r, theta, v? Kita tahu bahwa sini aja, ya, saya geser saja titiknya. Oke, di sini, ya. Bahwa R itu diberikan oleh jarak dari titik pusat, ya, ke titik yang dimaksud, ini R, ya. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh jarak R dan sumbu Z, ya. Dan kalau saya jatuhkan R ini pada bidang X, Y, maka Anda akan lihat bahwa kalau di bidang X, Y jatuhnya seperti ini, gitu, ya, maka ya, ini adalah proyeksi
garis R pada bidang XY. Dan dengan demikian maka V adalah sudut yang dibentuk oleh koordinat X dan proyeksi tersebut. Nah, inilah koordinat bola ya. Inilah koordinat bola. Kita tahu transformasi antara X, Y, Z ke R theta V ya, atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Jadi kita tahu misalnya apa? Misalnya X dapat dinyatakan dalam R theta V sebagai R sin theta cos V ya. Y adalah R sin theta sin V ya. Dan Z adalah R cos theta. Sebaliknya, saya bisa menyatakan R theta V dalam XYZ ya. R adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Y sorry kok Y theta maksud saya. Di sini Anda bisa lihat theta. Theta adalah sudut yang dibentuk antara Z dan R, sehingga cos theta adalah Z per R. Dengan kata lain, theta adalah arcus cos dari Z per R, atau R adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, V ini adalah sudut yang dibentuk, atau sudut, Anda bisa melihat tangan V itu sebagai Y per X, ya kan? Maka V ini hanyalah arcus tangan dari Y per X. Ini transformasi dari koordinat bola, koordinat kartesian, dan sebaliknya ya. Jadi kalau saya ingin mencari ds kuadrat, di mana ds kuadrat adalah dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat, maka saya bisa diferensialkan x, y, dan z ini masing-masing terhadap r, theta, dan v ya. Anda kuadratkan dan Anda jumlahkan. Ini panjang, tapi saya rasa kita sudah mengerjakan ini di FISMAT 1, jadi saya tidak akan menyatakannya ya. Ini adalah elemen panjang di ruang Cartesian. Cartesian. Nah, ini adalah kalau kita nyatakan ini X, Y, Z dalam R theta V, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini ya. dr kuadrat ditambah R kuadrat D theta kuadrat ya, ditambah R kuadrat sin kuadrat theta D V kuadrat. Ini adalah elemen panjang dalam koordinat bola. Nah, ini elemen panjang ruang datar dalam koordinat bola. Kalau saya ingin berbicara mengenai permukaan bola, ya, permukaan bola by definition adalah titik-titik yang jaraknya sama dari titik pusat, ya kan? Kalau saya punya permukaan bola, maka jarak dari titik-titik di permukaan bola tersebut dari titik pusat sini adalah sama. Dengan kata lain, untuk dapat permukaan bola, yang saya lakukan tinggal men-set radius ini menjadi suatu nilai konstanta, yaitu koordinat R ini menjadi suatu nilai konstanta, yaitu radius bola ya. Ini hanyalah radius bola. Radius bola berarti konstan, ya kan? Konstan. Maka kalau R-nya adalah konstan, dr-nya 0, ya kan? Maka di sini sekarang elemen panjang pada permukaan bola ini hanyalah radius kuadrat ya, d theta kuadrat ditambah R radius kuadrat sin kuadrat theta d v kuadrat. Anda lihat ini adalah elemen panjang di bidang 2 dimensi, ya kan? Ini 3 dimensi, ya kan? Karena ada dr, d theta, dv. Ini 2 dimensi, d theta dan dv saja, ya. Karena memang permukaan bola adalah permukaan 2 dimensi, ya. Permukaan bola adalah 2 dimensi, tapi volume bola adalah 3 dimensi. Jadi ini harus dibedakan ya. Oke. Nah, ini adalah elemen panjang pada permukaan bola ya. Ini elemen panjang atau elemen jarak ya. Atau jarak infinitesimal ya pada permukaan bola.
Nah, kita tahu berarti kan S-nya ya, total panjangnya ya atau delta S ya sama saja. Ini berarti adalah integral dari ds, ya kan? Maka ini berarti adalah integral dari akar ini semua ya, akar ini semua. Nah, ini karena kedua sukunya mengandung R kuadrat, saya bisa keluarkan R kuadrat dari akar dan R adalah konstan, maka saya bisa tulis R di luar integral. R dikalikan integral, maka integrannya adalah ini adalah D theta kuadrat plus sin kuadrat theta dv kuadrat. Ya. Nah, kita ingin mencari geodesik, artinya apa? Geodesik berarti kita ingin meminimumkan delta S ini, ya kan? Kita ingin meminimumkan delta S ini. Dan ini adalah integrannya, atau ini adalah fungsionalnya. Nah, kalau kita pakai cara yang biasa, arti persamaan Euler, ya, saya bisa mengambil theta sebagai variabel bebas, maka V akan bergantung pada theta. Ya. Jadi ini misalnya menjadi integral ini 1 plus sin kuadrat theta V aksen kuadrat. Ya. Ini mengalihkan d theta, ya kan? Berarti di sini integral dari theta 1 sampai theta 2. Ya. Oke, di sini V aksen itu adalah, atau gini, V, di sini V-nya adalah fungsi dari theta, ya, dan V aksen adalah d V d theta. Oke. Nah, dalam bentuk seperti ini kita bisa identifikasi fungsionalnya sekarang dia bergantung pada fungsi V, ya, dan turunan dari fungsi V terhadap theta, dan juga dia bergantung pada V dan V theta bergantung pada theta, pada variabel bebas theta. Dan ini adalah 1 plus sin kuadrat theta V aksen kuadrat pangkat setengah. Ya. Ini bisa kita ambil, ya kan? Dan ini Anda lihat ini memberikan keuntungan. Kalau kita mendefinisikan f yang seperti ini, maka kita lihat bahwa f ini independen terhadap fungsi v, ya. Fungsi v tidak muncul secara eksplisit di sini, ya. Jadi independen. Nah, maka kita bisa ingat persamaan Euler-nya, ya, dalam bentuk seperti ini, maka persamaan Euler dapat ditulis sebagai do f do v, ya, min d per dt dari do f do v aksen. Ini sama dengan 0. Dan keuntungannya dengan f ini adalah bahwa suku ini langsung 0, karena f tidak bergantung pada v secara eksplisit, maka kita dapatkan d per dt dari do f do v aksen sama dengan 0, atau do f do v aksen sama dengan konstan. Ya, kita sudah tahu bagaimana melanjutkannya. Oke. Nah, tapi di sini saya ingin mengajak Anda untuk sedikit mengambil mengambil perbedaan, ya, karena saya ingin menggunakan atau mengaplikasikan identitas Beltrami untuk mencari geodesik ini. Jadi alih-alih mengambil theta sebagai variabel bebas, ya, kalau saya kembali ke sini lagi, saya kembali lagi ke delta S, alih-alih saya mengambil theta sebagai variabel bebas, saya akan mengambil V sebagai variabel bebas. Ya. Jadi kalau saya tarik V-nya keluar, maka ini menjadi theta aksen kuadrat plus sin kuadrat theta saja, ya. Karena V-nya saya keluarkan. Maka di sini integral terhadap V. Dari V1 sampai V2. Ya. Artinya di sini saya mengambil theta sebagai fungsi V. Ya. Dan theta aksen ini adalah d theta dv. Saya punya kebebasan melakukan itu, ya kan?
Maka fungsional f di sini bergantung pada fungsi theta, bergantung pada theta aksen, dan keduanya bergantung pada variabel bebas phi. Dan ini bisa ditulis sebagai theta aksen kuadrat ditambah sin kuadrat theta, pangkat setengah. Oke, kenapa saya memilih ini? Anda lihat, kalau saya memilih ini, maka persamaan Euler-nya tidak sesimpel persamaan Euler seandainya saya memilih theta sebagai variabel bebas. Kenapa? Karena Anda lihat sekarang persamaan Euler-nya menjadi seperti ini. Do F, do theta, min, D, dv, ya, do F, do theta aksen, ini menjadi sama dengan 0, ya kan? Nah, Anda lihat suku ini ada, ya. Suku ini tidak 0 karena f bergantung secara eksplisit pada fungsi theta. Ya. Jadi suku ini tidak akan 0. Nah, kalau suku tidak 0, maka persamaannya kita tidak bisa integralkan dengan first integral, ya. Jadi persamaannya yang tadinya order 2 ya berarti harus kita solve dalam bentuk order 2 ya, tidak bisa kita langsung reduksi menjadi order 1. Jadi definisi fungsional seperti ini menyulitkan saya kalau menggunakan persamaan Euler. Lalu kenapa saya mendefinisikan ini? Karena saya ingin menggunakan identitas Beltrami. Ya. Anda lihat identitas Beltrami menyatakan tidak masalah F ini bergantung secara eksplisit pada Y atau hanya pada Y aksen. Ya. Artinya apakah hanya Y aksen saja atau keduanya. Tidak masalah. Yang penting F tidak bergantung eksplisit pada variabel bebasnya. Nah, di sini variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya sekarang adalah phi, ya, bukan theta, karena di sini saya mengambil phi sebagai variabel bebas ya, saya keluarkan dv-nya. Anda lihat f ini tidak bergantung secara eksplisit pada phi, ya. Maka di sini saya bisa menggunakan identitas Beltrami. Nah, identitas Beltrami ya, tadi adalah f dikurang y aksen di sini adalah theta aksen, ya, theta aksen mengalihkan do F, do theta aksen, ini sama dengan konstan. Ya. Ini adalah identitas Beltrami, ya, atau persamaan Beltrami akan saya gunakan. Oke. Nah, ngomong-ngomong, do F, do theta aksen ini sendiri apa? Kalau F-nya seperti ini. Ya, ini bisa saya turunkan setengah dikalikan 2 theta aksen gitu ya, per akar tersebut ya. Ya, berarti ini adalah theta aksen dibagi dengan akar theta aksen kuadrat ditambah sin kuadrat theta. Oke, nah ini semua saya masukkan ke dalam identitas Beltrami, maka saya punya suku pertama di ruas kiri, saya punya akar theta aksen kuadrat plus sin kuadrat theta, ya, dikurang theta aksen dikalikan do F do theta, yaitu ada theta aksen per akarnya. Nah, ini jadi saya punya theta aksen kuadrat dibagi dengan akar theta aksen kuadrat ditambah sin kuadrat theta. Ini sama dengan K. Oke. Ya, ini kita kalikan kedua ruasnya, kita kalikan dengan akar aja ya. Kita kalikan dengan akar theta aksen kuadrat plus sin kuadrat theta, ya. Maka di ruas kiri ini menjadi terbuka, theta aksen kuadrat plus sin kuadrat theta, ini hanya jadi tinggal theta aksen kuadrat. Sedangkan di ruas kanan saya punya K dikalikan akar theta aksen kuadrat ditambah sin kuadrat theta. Kan cancel ya, theta aksen kuadratnya. Tinggal sin kuadrat theta sama dengan K dikalikan akar ini. Oke, kalau saya kuadratkan kedua ruas, ya,
Kalau sekarang saya kuadratkan kedua ruas, maka di ruas kiri saya punya sin pangkat 4 theta, di ruas kanan saya punya k kuadrat, theta aksen kuadrat, ditambah k kuadrat sin kuadrat theta. Ya kan? Atau kalau saya bisa menuliskan k kuadrat theta aksen kuadrat, ini sama dengan sin pangkat 4 theta dikurang k kuadrat sin kuadrat theta ya. Atau bisa saya tulis sebagai sin kuadrat theta dikali sin kuadrat theta min k kuadrat. Ya. Ini bisa saya sederhanakan lebih lanjut ya. Ini bisa saya tarik sin pangkat 4-nya semuanya. Jadi ini jadi sin pangkat 4 theta ini menjadi 1 dan ini menjadi k kuadrat. Jadi kosekan kuadrat ya. Kan k kuadrat per sin kuadrat theta itu kosekan kuadrat theta. Nah, kalau saya akarkan kedua ruasnya dan saya ambil akar positifnya, maka saya dapatkan k theta aksen ini sama dengan sin kuadrat theta ya kalikan akar dari dikali akar dari 1 min k kuadrat kosekan kuadrat theta. Nah, theta aksen itu sendiri kan adalah d theta dv ya. Kita tadi definisikan theta aksen adalah d theta dv. Maka di sini k d theta dv sama dengan ini semua. Tidak perlu saya tulis lagi. Saya bisa kalikan kedua ruasnya dengan dv per semua yang di ruas kanan ini, ya kan? Jadi sekarang saya punya persamaannya sebagai berikut k d theta. Dengan kata lain, saya lakukan separasi variabel, ya. Theta saya kumpulkan di satu ruas, v saya kumpulkan di ruas lain, dan untungnya ini bisa separable. Ini menjadi sin kuadrat theta, ya, dikalikan akar 1 min k kuadrat kosek kuadrat theta. Ini sisanya hanyalah dv saja, ya kan? Maka dengan kata lain, di sini saya punya, kalau saya integralkan kedua ruasnya, di ruas kiri saya punya integral, sin kuadrat ini saya naikkan ke atas jadi kosek kuadrat, ya. Kosek kuadrat theta d theta per akar 1 min k kuadrat kosek kuadrat theta. Di ruas kanan, ya integral dari dv. Oke. Saya akan nulis dv-nya di ruas kiri ya. Jadi integral dv adalah v ditambah konstanta gitu ya. Konstantanya saya namakan saja apa ya? Misalnya atau konstantanya nanti aja saya masukkan di ya boleh aja saya taruh di sini nanti. V, integral V gitu ya. Ini kan berarti jadi K integral kosek kuadrat theta d theta gitu ya per akar 1 min k kuadrat kosek kuadrat theta ditambah konstanta integrasi dari V tadi ya. Oke, sekarang problem kita tereduksi menjadi menyelesaikan integral berikut. Ya, integral ini cukup elementary ya. Anda bisa lihat tabel integrasi ya, tidak terlalu sulit. Tapi Anda juga bisa lakukan hal seperti ini ya. Anda tahu kalau saya punya kotangan theta, lalu saya diferensialkan kotangan theta, apa yang saya dapat? Ini berarti kan saya turunkan kotangan theta, berarti ini adalah, kita tahu turunan dari kotangan theta adalah minus kosekan kuadrat theta d, karena dia diferensial maka ada d theta-nya di sini. Ya. Jadi dengan kata lain di sini saya punya
kosekan kuadrat theta d theta dapat ditulis sebagai minus d dari kotangan theta. Oke. Fakta lainnya lagi adalah kosekan kuadrat theta ini kan bisa ditulis, atau kosekan kuadrat ini kan memenuhi kondisi, ya, memenuhi kondisi atau identitas 1 ditambah kotangan kuadrat theta. Oke. Nah, maka dari sini saya bisa menetapkan 1 min K kuadrat kosekan kuadrat theta ini berarti 1, ya, dikurang K kuadrat dikali 1 ditambah kotangan kuadrat theta. Ya, ini berarti adalah 1 min K kuadrat min K kuadrat kotangan kuadrat theta. Nah, berarti sekarang kalau saya tarik akar dari 1 min K kuadrat kosekan kuadrat theta, ini bisa saya tulis sebagai, kalau saya tarik K kuadratnya keluar, maka jadi K di luar akar, ya. Maka ini menjadi 1 min K kuadrat dibagi K kuadrat. Atau saya namakan ini beta. Beta kuadrat min kotangan kuadrat theta, ya. Beta didefinisikan sebagai 1 min K kuadrat per K kuadrat. Beta kuadrat. Oke. Ya. Jadi sekarang integral di atas dapat saya tulis menjadi, ini ada minus karena dari sini, ya. Minus K integral dari D kotangan theta dibagi, ini ada K lagi, mengalihkan akar beta kuadrat min kotangan theta tambah gamma, konstanta integrasi. Oke, saya bisa cancel K-nya. Maka di sini saya bisa definisikan, ya, definisikan X adalah variabel baru yang saya definisikan sebagai kotangan theta. Oke. Maka seluruh integral ini dapat saya tulis menjadi min integral dx, ya, dibagi akar beta kuadrat min x. Oh, ini kuadrat, ya, sorry. X kuadrat plus gamma. Nah, jadi sekarang kita tinggal mengintegralkan ini. Ini lebih mudah lagi, ini adalah bisa kita lihat integralnya dengan bantuan trigonometri. Ini adalah alfa, ini beta, ya. Ini adalah X, misalnya. Ini berarti adalah akar beta kuadrat min X kuadrat. Ya kan? Maka saya bisa menyatakan X ini sebagai beta cos sinus alfa, dx adalah minus beta sinus alfa, d alfa, ya. Dan akar beta kuadrat min X kuadrat itu sama dengan beta dikalikan sin alfa, ya, dari ini dibagi ini kan adalah sinus alfa. Nah, kita bisa gunakan bentuk-bentuk tersebut. Ada minus jadi plus, ya. Jadi dx adalah beta, saya punya beta di sini, integral dikalikan sinus alfa d alfa dibagi, ada beta lagi,
Mengalihkan sinus alfa. Oke. Ini tercancel semuanya ya. Jadi sekarang integralnya simple. Tinggal integral terhadap d alfa saja. Integral d alfa ya. Berarti kan alfa plus gamma. Nah, apa itu alfa? Alfa ini bisa saya nyatakan sebagai arcus cos ya, atau cos inverse dari X per beta. Apa itu X? Ya kita kembalikan X-nya. X-nya adalah, berarti ini V ya. V adalah sama dengan arcus cosinus dari kotangen theta per beta plus gamma. Oke, ini solusi integralnya. Ya. Tapi bentuk ini tidak memberikan kita informasi yang jelas tentang apa sih geodesik ya kan. Ini bisa kita nyatakan ini adalah geodesiknya. Tapi apa ini gitu? Atau bagaimana kita memvisualisasikan ini ya kan? Kita lihat, kita bisa lakukan seperti ini. Kita bisa inverse cos-nya. Jadi cos inverse ini saya tarik cos kedua ruasnya, maka ini jadi di ruas kiri jadi cosinus V min gamma, ya kan, gamma saya pindahkan jadi V min gamma, lalu saya tarik cos kedua ruas, jadi cos V min gamma, ini cosnya jadi hilang, sama dengan kotangen theta per beta. Ya. Atau beta saya pindahkan sini, nggak ada masalah. Oke. Nah ini apa sih? Ini mendeskripsikan apa persamaan ini? Untuk tahu mendeskripsikan apa, ya coba beta apa cos ini kita uraikan ya. Jadi saya punya beta cos V min gamma itu berarti cos V cos gamma ya plus beta sin V sin gamma ya. Di ruas kanannya tetap kotangen theta. Nah, oke, sekarang kalau saya ingin mengalihkan kedua ruas ini ya. Kedua ruas ini saya kalikan dengan jari-jari R dan sinus theta. Jadi kedua ruas saya kalikan. Apa yang saya dapatkan? Di ruas kiri saya punya beta. Anda lihat, V ini kan tadi adalah variabel bebas dari theta ya, sedangkan gamma ya, V adalah variabel bebas dari theta, gamma adalah konstanta integrasi ya. Jadi kalau gamma konstanta integrasi, maka cos gamma juga konstanta integrasi ya. Beta adalah konstanta juga ya kan, beta tadi adalah ini ya konstanta. Maka ini beta, maka beta dikalikan cos V, ini juga semuanya konstanta ya. Jadi saya bisa menulisnya seperti ini. Ini ada R, ada, saya tuliskan beta kalikan cos gamma, ya, ini saya dalam kurung untuk maksud yang akan saya tunjukkan nanti. Ini ada sinus theta cos V. Oke. Ditambah R, saya kalikan dalam kurung lagi betanya, beta sin gamma, mengalikan sin theta sin V. Nah, ini berarti adalah R sin theta mengalikan kotangen theta. Kotangen theta adalah cos per sin. Berarti sini cancel, inilah R cos theta. Nah, tadi saya katakan bahwa beta konstanta, gamma konstanta, maka beta cos gamma ini juga konstanta. Saya namakan ini sebagai konstantanya A. Ya. Sama, ini juga ya, beta sin gamma ini juga konstanta. Saya namakan konstantanya B. Ya. A dan B besar. A besar dan B besar. Maka sekarang, saya bisa menulis ini sebagai A mengalikan R, saya bikin dalam kurung ya untuk lebih jelasnya, sin theta cos V, ya, ditambah B mengalikan R sin theta sin V, ya. Di sini saya punya R cos theta. Oke.
Nah, tapi Anda tahu apa itu R sin theta cos phi, R sin theta sin phi, dan R cos theta? Kalau kita kembali lagi ke atas ya, ke definisi saya mengenai koordinat bola dan koordinat kartesian, Anda lihat adalah bahwa R sin theta cos phi adalah X, R sin theta sin phi adalah Y, dan R cos theta adalah Z. Atau dengan kata lain, karena R-nya adalah R radius, maka ini menunjukkan titik koordinat X, Y, dan Z di permukaan bola. Ini adalah koordinat X, ini koordinat Y, dan ini koordinat Z pada permukaan bola. Jadi sekarang saya punya persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan Z. Oke. Inilah geodesiknya ya, yang ekuivalen dengan ya tadi ini ya. Ini persamaan geodesiknya. Nah, karena ini agak sulit untuk melihatnya ya, maka kita nyatakan dalam bentuk kartesian. AX sama dengan BY plus Z. Inilah geodesik pada permukaan bola. Tapi ini apa? Inilah persamaan yang menyatakan geodesik pada permukaan bola. Tapi ini apa? Oke, cara untuk melihatnya kita plot. Ya, kita plot. Saya akan coba gunakan Wolfram Matematika. Oke, apa sih? Oke, pertama gini, saya akan mencoba menggambarkan bola dulu ya. Saya pakai plot kontur 3D ya. Di sini saya punya permukaan bola misalnya atau ya permukaan bola ini kan diberikan oleh kita tahu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan suatu konstanta ya. Konstantanya saya katakan 5 gitu ya. R-nya. Jadi jari-jarinya adalah akar 5 ya. X-nya ini dari min 2 sampai 2 dulu. Y-nya dari min 2 sampai 2. Z-nya dari min 2 sampai 2. Oh, sorry. Mungkin perlu saya besarkan ya. Oops, terlalu besar, sorry. Kebalik. Nah, kalau saya gedein dikit lagi. Oke. Nah, ya ini adalah bola ya. Ini bola. Kita hanya meninjau permukaannya saja ya. Permukaan bola ini bisa kita lihat, ya kan? Nah, sekarang tadi saya punya persamaan AX plus BY sama dengan ZA dan B-nya adalah konstanta ya. Saya akan set misalnya A-nya, saya akan ubah-ubah A-nya ya. A dan B-nya saya ubah-ubah, lalu saya akan coba tunjukkan persamaan dari Z ya sama dengan A X plus B Y ini mendeskripsikan apa sih? Gitu ya. Jadi di sini saya ambil X-nya dari min 2 sampai 2 juga. Y-nya dari min 2 sampai 2 juga. Z-nya dari min 2 sampai 2 juga. Anda lihat ini merupakan bidang saja ya, persamaan bidang datar ya. Persamaan bidang datar. Kalau saya ganti-ganti nilai A-nya gitu ya. Ini hanya mengubah kemiringan dari bidang ya, baik terhadap sumbu X maupun Y ya. Gitu kan, hanya mengubah-ubah kemiringan, tapi tidak mengubah bentuk plotnya ya, bidang datar, karena ini kan memang fungsi linear ya.
Z sama dengan AX plus BY. Dan kalau Anda perhatikan bahwa bidang datar ini memotong di titik pusat, di titik 0, 0, 0. Ya. Karena Anda lihat X0, Y0, dan Z0 ini memenuhi kondisi permukaan, surface ini ya, kurva permukaan ini. Jadi persamaan bidang datar ini memotong titik 0,0,0. Oke, lalu apa hubungannya ini dengan geodesik? Sekarang kalau saya tampilkan keduanya secara bersamaan, saya langsung copy saja di sini. Saya copy juga kondisinya. Apa yang saya dapatkan? Ternyata Anda melihat bahwa saya punya suatu bola ya yang diiris atau dipotong oleh bidang datar tadi ya, di mana perpotongannya ini tepat melewati titik pusat bola ya. Jadi Anda bisa imajinasikan kalau saya punya bola, ya katakanlah bola basket gitu, atau semangka ya. Anda potong semangka tersebut dengan pisau, tapi Anda syaratkan bahwa pisaunya harus memotong melewati titik tengah semangka. Maka apa yang Anda dapatkan? Yang Anda dapatkan adalah Anda dapatkan dua bagian semangka yang sama besar ya, karena itu dipotong tepat di, kalau bahasa geografinya lah, di ekuator ya. Di ekuator. Ya, dan lihat sini, ya kan dia membagi dua sisi yang sama besar, ya kan? Nah, ini memotongnya melewati titik pusat bola. Oke, lalu sekarang apa hubungannya dengan geodesik di sini? Baik, di sini saya akan coba sedikit poles grafiknya agar jelas. Jadi grafik ini mendeskripsikan atau ya visualisasi ini mendeskripsikan untuk seperti ini. Ini saya coba poles lebih halus. Ini adalah bolanya, saya iris dengan bidang datar tadi, ya Z sama dengan AX plus BY. Maka irisannya, ya Anda lihat, irisannya akan membentuk kurva atau lintasan pada permukaan bola. Nah, kurva apa itu? Ya, kita tahu kalau semangka dibagi dua yang dengan bagian sama besar, ya kan, karena harus melewati titik pusat, maka penampang lintang atau kurva yang terbentuk akibat perpotongan tersebut itu adalah kurva yang tepat memotong di ekuator. Ya, dengan kata lain, semangka tersebut untuk bisa dibagi dua, maka semangka tersebut harus dipotong tepat di ekuatornya. Jadi kembali ke geodesik, berarti geodesik geodesik pada permukaan bola, ya, geodesik pada permukaan bola itu tiada lain daripada segmen ekuator atau istilahnya great circle. Ya. Great circle pada bola itu adalah lingkaran terbesar yang bisa Anda bentuk pada permukaan bola. Ya. Lingkaran terbesar yang bisa Anda bentuk pada permukaan bola. Jadi kalau Anda perhatikan, ya, jadi gini, saya bisa mengambil ilustrasi misalnya pada bola bumi ya. Anda lihat pada bola bumi, ya ini saya ambil satu situs ya, thoughtco.com. Anda lihat inilah bola bumi. Bola bumi ini dapat kita parametrisasi setiap titiknya dengan garis-garis latitude dan longitude ya. Ya, atau garis yang melintang, garis lintang dan garis bujur ya. Ya, garis bujur gitu ya. Jadi garis lintangnya Anda lihat seperti ini ya. Garis yang mengiris dari atas ya, dari ini kutub utara, diiris makin besar, makin ke bawah. Anda lihat bahwa irisan garisnya, garis lintangnya ini makin membentuk lingkaran yang makin besar ya. Dan lingkaran terbesar yang bisa Anda bentuk itu adalah pada ekuator ya. Pada ekuator. Nah, lewat dari ekuator, irisan lingkarannya makin kecil, makin kecil, makin kecil, dan akhirnya nol kembali di titik kutub selatan. Ya. Jadi dengan kata lain, great circle
atau ekuator itu adalah lingkaran terbesar yang bisa Anda bentuk dari pada permukaan bola. Lalu apa hubungannya dengan geodesik? Artinya di sini geodesik adalah segmen dari Great Circle. Ya. Geodesik adalah segmen dari Great Circle yang bisa ditarik pada dua titik. Oke, jadi di sini kita mengetahui ya dari matematik bahwa geodesik antara dua titik pada permukaan bola itu merupakan segmen ekuator atau segmen lingkaran terbesar yang bisa Anda tarik dari titik antara dua titik tersebut. Oke, so how is it interesting? Kenapa itu menjadi menarik ya? Karena begini, ketika kita melihat permukaan bola, ketika kita proyeksikan permukaan bola itu pada bidang datar, Anda akan lihat bahwa geodesik tadi ketika diproyeksikan pada bidang datar itu bukanlah garis lurus. Dengan kata lain, geodesik tadi akan menjadi garis yang lebih panjang dari garis lurus. Sebagai contoh, permukaan bola yang paling mudah diambil contoh adalah permukaan bumi ya, globe. Misalnya gini, saya punya sorry sebentar. Ya, ini adalah peta sebagian dari bola bumi ya. Saya ingin menggambarkan di titik ini HKG adalah Hong Kong ya. Ini adalah bagian dari Asia Timur ya. Di sini ada Indonesia terlihat. Ini adalah titik Hong Kong ya. Sedangkan di sini LAX adalah kode bagi Bandara Los Angeles. Jadi ini titik inilah Los Angeles ya. Nah, saya ingin bertanya atau kita ingin bertanya apa geodesik atau apa jarak terpendek ya Hong Kong ke Los Angeles ya. Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi maskapai pesawat misalnya ya kan. Maskapai pesawat tentunya ingin meminimumkan cost dalam penerbangan ya kan serendah-rendahnya. Artinya mereka ingin menerbangkan pesawat dengan cost seminimal mungkin. Nah, cost ini kan diberikan oleh hal-hal yang mempengaruhi cost itu kan jarak tempuh, ya kan waktu tempuh, ya dan berbagai obstacle lainnya ya. Jadi tentunya dalam setiap penerbangan maskapai ingin mencari lintasan terpendek yang bisa menghubungkan antar dua kota ya agar karena itu adalah lintasan yang cost-nya paling atau pengeluarannya biayanya paling minimum ya. Karena pertanyaannya apa lintasan terpendek antara Hong Kong dengan Los Angeles? Kalau Anda bentangkan peta di sini artinya proyeksi globe pada bidang datar ya, peta bidang datar ya, map atau atlas di bidang datar, maka Anda lihat bahwa garis Hong Kong dan Los Angeles ini dihubungkan oleh garis lurus seperti ini. Berarti kita berasumsi bahwa inilah lintasan terpendek. Ya. Inilah lintasan terpendek dari Hong Kong ke Los Angeles. Sayangnya itu salah. Kenapa? Karena ini adalah proyeksi bidang datar dari sebuah peta yang mana merupakan permukaan bola. Ya, kita asumsikan di sini bumi adalah permukaan bola sempurna, meskipun sebenarnya bumi ini sifatnya lebih ada oblatnya, artinya dia lebih gemuk di ekuator. Ya, jadi bulatnya tidak sempurna. Ya, tapi to a good approximation kita bisa mengambil aproksimasi bahwa bumi ini katakanlah spherical, perfect spherical. Nah, kalau bumi adalah perfect spherical, maka Great Circle yang bisa ditarik dari Hong Kong ke Los Angeles itu adalah sebenarnya lintasan yang berwarna merah ini. Ya, jadi lintasan yang sebenarnya melewati tidak membentang mengarungi Samudra Pasifik seperti ini ya, tapi dia melewati Jepang ya, lalu ke Rusia ya, lalu melewati daerah Laut Alaska ya, lalu melewati perairan Kanada dan sampai menyusuri
pantai barat California sampai akhirnya di Los Angeles. Jadi kurva merah inilah yang merupakan geodesik bagi Hong Kong dan Los Angeles. Ya. Nah, di bidang datar Anda melihatnya bahwa ini adalah lintasan yang lebih panjang. Ya. Lintasan ini lebih panjang dibandingkan garis yang bisa saya tarik di atas peta dari Hong Kong ke Los Angeles. Ya. Tapi itulah menariknya ya bahwa ternyata kalau Anda proyeksikan ini kembali ke garis lurus ini kembali ke permukaan bola, maka garis lurus ini akan menjadi garis yang lebih panjang dibandingkan geodesik. Oke, jadi itu alasannya, salah satu alasannya kenapa kalau misalnya Anda naik pesawat ya, misalnya katakanlah dari Jakarta menuju ke Amerika ya, biasanya transit dulu di Jepang atau di Hong Kong. Nah, dari Jepang atau dari Jepang atau Hong Kong ya, dari Tokyo atau Hong Kong. Nah, biasanya dari Hong Kong atau dari Tokyo terbangnya ini menyusuri pantai seperti ini ya. Ya, kalau kita lihat di layar monitor di pesawat itu kan tampaknya seolah lebih panjang ya lintasan yang ditempuh ya. Tapi ternyata memang ini merupakan lintasan yang terpendek ya. Selain juga karena alasan keamanan tentunya ya. Keamanan artinya kalau pesawat melintasi Pasifik membentang seperti ini, kalau ada apa-apa akan kerepotan kalau di tengah samudra ya. Kalau ini kan menyusuri pantai ya, artinya meminimalisir problem. Kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa mencari eh, apa eh, daratan terdekat untuk mendarat darurat. Ya, itu salah satu alasannya. Ya. Tapi alasan yang utamanya juga karena ini merupakan geodesik. Ini adalah geodesik yang menghubungkan Hong Kong dan Los Angeles ya. Anda juga bisa mencari misalnya geodesik antara Tokyo dan Los Angeles atau apalah dua titik pada permukaan bumi yang dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Anda akan bisa lihat pada proyeksi di peta bidang datar bahwa geodesik tersebut merupakan garis lengkung dan kebanyakan merupakan garis lengkung ya, dan tidak selalu sama dengan garis lurus yang bisa kita tarik antar dua kota tersebut. Kecuali jika kedua kota tersebut sama-sama terletak pada ekuator. Ya, jika kedua kota tersebut sama-sama terletak pada ekuator, ya, maka garis yang bisa saya gambarkan pada peta itu juga adalah geodesiknya. Karena kita lihat garis lintang ekuator itu kan juga adalah geodesik. Berarti semua kota yang terhubung, semua titik-titik yang dihubung oleh garis lintang itu itulah geodesiknya. Oke, saya rasa cukup ilustrasinya ya. Semoga ini bisa memberikan ilustrasi yang cukup menjelaskan. Jadi ini persamaan ini tadi mendeskripsikan ini adalah bidang ya, bidang datar yang memotong atau mengiris ya bola melewati titik pusatnya. Melewati titik pusatnya. Ya. Dan geodesiknya berarti ketika bidang latar ini memotong bola melewati titik pusatnya, maka kurva yang terbentuk pada permukaan bola akibat irisan tersebut adalah great circle ya. Jadi di sini geodesik pada permukaan bola adalah segmen lingkaran terbesar yang menghubungkan kedua titik tersebut.
Oke, baik. Jadi saya rasa untuk ini kita sudah bisa memberikan contoh tentang aplikasi dari persamaan Beltrami ya. Contoh yang saya berikan adalah untuk mencari solusi geodesik pada permukaan bola dan kita dapatkan solusi geodesiknya adalah great circle atau lingkaran terbesar yang bisa Anda bentuk pada permukaan bola yang menghubungkan antara dua titik yang ditanya ya. Baik, saya akan cukupkan sesi kuliah sinkronus ini, akan lanjutkan untuk pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.